udah gabung, kita mulai aja ya, supaya kita nggak semakin molor waktunya. Teman-teman bisa silahkan dibuka dulu Zoom-nya, di kamera Zoom-nya. Kamera Zoom-nya silahkan dibuka, biar kita kelihatan nih, ya kan? Kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang ganteng, yang manis, yang mungkin yang belum mandi pun tetap manis gitu kan? Bisa. Oh, begitu. Oke, ya nggak apa-apa Kak Andika Lisa. Untuk yang bisa dibuka, kameranya silahkan dibuka aja ya. Oke, udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Neo semuanya. Nah, perkenalkan, aku Novita Azari, selaku moderator yang insya Allah akan membawa kelancaran dari webinar pagi ini, yaitu motivasi diri meraih suksesku. Nah, nanti tuh kita kira-kira bakalan ngebahas apa sih motivasi itu, terus apa ya, kalau aku sendiri yang melatar belakangi kenapa memilih motivasi, karena aku sendiri ngerasa, kok kayaknya aku di tengah pandemi ini sering males-malesan gitu ya. Kok aku kayak merasa lebih dominan untuk perihal rebahan kayak gitu. Kalau itu yang aku rasain ya teman-teman ya. Pasti buat teman-teman sendiri ada alasan tertentu juga untuk bergabung dalam motivasi diri meraih suksesku ini. Nah, ada pun juga alhamdulillah acara ini didukung oleh Touch Development Center atau touch.id, lalu ada Gibran Gallery @Gibran Tunika Bandung, lalu ada Tanya Psikologi atau Tanya Psikologi, selanjutnya adalah Forum Ukhuwah Tarumanegara atau @Fooduntar, ada pula Terampil@terampil_id, lalu ada Fitmind Indonesia atau @fitmind.id. Nah, selanjutnya seperti yang teman-teman udah tahu nih, alhamdulillah sekarang udah ada pembicara kita, yaitu di tengah-tengah kita ini ada Kak Rian. Untuk Kak Hariansyah SPSI, silahkan untuk dibuka kameranya Kak. Nah, ini dia. Izinkan aku memperkenalkan dulu pembicara kita untuk webinar kali ini. Beliau adalah Hariansyah SPSI, dan di mana yang biasa dipanggilnya dengan Kak Rian. Kak Rian ini adalah alumni dari Psikologi Universitas Tarumanegara, di mana beliau saat ini memiliki kesibukan yaitu sebagai entrepreneur dengan Gibran Gallery atau @Gibran Tunika Bandung. Halo Kak Rian. Halo Novita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Rian gimana Kak kabarnya Halo, Kak? alhamdulillah masih disehatkan juga. Teman-teman yang lain gimana nih, sahabat Neo? Apa kabar? Baik Kak. Baik, oke. Medi dan yang lainnya semoga sehat Baik. semua ya. Oke. Ya, gimana Nov? Iya Kak, ini kita pagi ini bakal ngebahas tentang motivasi ya Kak ya. Oke. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar nih Kak, kira-kira apa sih emangnya motivasi tuh kayak gimana sih? Maksudnya motivasi meraih suksesku tuh kayak gimana sih? Kira-kira gitu. Oke, baik Novita, terima kasih. Saya coba sapa dulu ya teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nggak ada suaranya, dibuka dulu nggak apa-apa. Ya, selamat pagi. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak ada suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Neo, Novita, para panitia dari Neo People, ada Yus, ada teman-teman yang lain juga.
Jadi pagi hari ini itu kita mau sama-sama belajar ya. Jadi di sini sama-sama belajar, intinya bukan menggurui, karena emang di sini juga saya akan menyampaikan kita kan sama-sama belajar, coba bahas tentang motivasi diri meraih suksesku atau sukses versi diri kita masing-masing. Jadi nanti kita akan coba bahas apa sih motivasi, terus apa aja sih yang mempengaruhi motivasi, terus motivasi seperti apa sih yang dimaksud dari saya pribadi, teman-teman nanti seperti apa. Mungkin sebelum berlanjut ke slide atau nanti kita mulai sesi ini, kita coba mulai pagi hari ini dengan senyum dulu, boleh nggak? Minta senyum terbaik dari teman-teman. Ayo di-onin dulu kameranya biar mau lihat senyum terbaiknya mana. Yang mungkin yang belum mandi juga nggak apa-apa. Boleh di-onin dulu videonya. Coba senyum terbaiknya gimana? Halo, coba yang belum dibuka ya, kalau emang kameranya bermasalah nggak apa-apa, tapi yang bisa diaktifkan, coba mohon diaktifkan. Berikan senyuman terbaik untuk diri kita sendiri, karena dengan kita memulai hari dengan senyuman, insya Allah hari-hari kita akan jauh lebih baik, akan jauh lebih semangat pastinya. Mana coba senyumnya? Hai, halo, dadah dong, dadah, halo, dadah, ayo senyum terbaiknya mana? Ya, sehat-sehat ya. Oke, ya terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk kita semua, karena kalau kita memulai aktivitas, kita mulai segala sesuatunya dengan senyum, pasti impact-nya juga akan baik untuk kita. Coba kita masuk ke slide-nya deh, Nuk. Yang pertama tadi. Oke, bisa dibantu share screen-nya. Ya. Apakah udah masuk, teman-teman? Ya. Oke. Sudah ya. Ya. Sebelum nanti saya coba sedikit membahas atau mengulas tentang motivasi diri meraih suksesku ini, saya ingin coba bertanya dulu nih ke Sobat Neo nih, ke teman-teman semua. Kira-kira motivasi itu apa sih menurut teman-teman sendiri? Motivasi sukses itu seperti apa sih menurut teman-teman? Kan tadi kalian sudah coba ngirim chat tuh ya, dari mana-mana aja. Ada yang dari mana tadi saya baca? Ada dari Pekanbaru, halo Jessica. Ada yang dari Bekasi, Kak Yusar. Ada Suci dari Sumedang, wow. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jakarta, Kak Andi, ada Kak Elvira dari Jakarta, ada Kak Teresia dari Tangerang, ada Badria Patin dari mana nih? Wah, banyak sekali. Dari Tuban, wow, Jawa Timur, luar biasa. Wah, ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Medan, Kak Ananda. Salam kenal ya semuanya. Kak Denny dari Bandung, Kak Andi. Oke, sambil ada Kak Farisa juga lagi di perjalanan. Semoga hati-hati di jalan, selamat sampai tujuannya. Oke, ya sebelum saya mulai, saya coba tadi lontarkan pertanyaan ke teman-teman, nanti mungkin sebelum kita masuk ke PPT lebih lanjut. Wah, yang dari Bangka Belitung ya. Halo Kak Warisa. Penny dari Tarakan. Halo Kak Penny dari Kalimantan Utara. Wow, luar biasa. Cara membangkitkan semangat. Halo ya, cara membangkitkan semangat dari Kak Dian Wirasti. Oke, jadi pertanyaan saya tadi, kira-kira menurut Sobat Neo, motivasi itu apa sih? Coba dong, kita samakan persepsi dulu, atau coba kita samakan frekuensi dulu, kira-kira motivasi sukses menurut teman-teman itu seperti apa sih? Versi sukses menurut teman-teman itu seperti apa? Bisa bantu saya nggak? Coba chat di kolom komentar, menurut teman-teman apa sukses itu? Nanti coba kita bahas lebih lanjut, itu sukses itu seperti apa sih? Oh iya, di sini juga kita
support ya dalam kegiatan ini. Beberapa tadi sudah disampaikan sama Kak Novita, ada beberapa media partner juga yang mendukung, ada Teknik Psikologi, ada Gibran Gallery, ada Touch, ada Fitmind, ada Food, ada Terampil juga. Jadi dalam kegiatan ini nanti kita akan sedikit memberikan apa ya, kayak door prize gitu seperti yang tertulis di banner kemarin untuk teman-teman yang beruntung atau yang aktif nanti dalam kegiatan ini. Oke, yang pertama mungkin Kak Novita juga bisa bantu baca ini Kak, apa nih yang pertama nih yang menurut Kak Jessica. Sukses bagi saya bebas dan tanpa perlu pikir panjang ketika menginginkan sesuatu dan bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua di sekitar. Oke, siap. Makasih Kak Jessica. Jadi menurut Kak Jessica, motivasi sukses itu atau sukses menurut Kak Jessica adalah dia bebas tanpa perlu pikir panjang ketika menginginkan sesuatu dan bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua. Oke, itu versi sukses menurut Kak Jessica yang pertama. Jadi sukses adalah bebas mungkin secara finansial atau mungkin sukses sesuai keinginan Kak Jessica, ingin apa, ingin kemana, itu bisa dan mudah. Poin kedua adalah membanggakan atau membahagiakan orang di sekitar saya. Itu suksesnya. Oke, terima kasih Kak Jessica telah menyampaikan apa sih versi sukses menurut Kak Jessica. Ada lagi teman-teman yang lain, ada Kak Mayang. Dorongan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Wah, dorongan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oke, jadi semangat atau dorongan yang membuat Kak Mayang jadi lebih baik untuk meraih masa depannya. Mungkin dari segi bisnis bisa lebih lancar lagi, usahanya lebih berkembang, atau mungkin dari segi sebagai karyawan kita, atau mungkin dari bermitra dengan orang-orang, dan dari sisi karyawan bisa lebih baik dari segi posisinya, misalnya selalu berkembang, selalu ada promosi. Oke, terima kasih Kak Mayang. Yang kalau Kak Penny, motivasi, dorongan, dan daya penggerak baik dari dalam maupun dari luar untuk lebih baik ke depannya. Oke, ya nanti kita coba bahas ya yang dari Kak Penny. Jadi motivasi itu adalah dorongan baik itu dari dalam dan dari luar untuk kita selalu lebih baik. Sukses versiku, ini saya sambil baca-baca dulu ya, nanti mungkin masuk ke materinya. Sukses memberikan banyak manfaat ke orang lain. Motivasi adalah hal yang membuat kita melakukan itu. Oke, sukses itu menurut Kak Yesar bermanfaat untuk orang lain, dan motivasi adalah bagaimana kita melakukan itu. Oke, Kak Elvira, sukses adalah ketika berhasil mencapai tujuan dan mimpi-mimpi kita. Ya, sukses. Dan nanti tujuan atau mimpi-mimpi ini nanti kita coba jabarkan. Kira-kira apa? Karena masing-masing dari kita tujuan dan mimpi-mimpinya pasti akan berbeda. Kak Teresa, melakukan segala sesuatu sesuai target dan tujuan. Kak Saprul, sukses menurut saya adalah ketika kita bisa menerima kegagalan yang pernah ada dalam hidup kita dan menjadikan kegagalan tersebut menjadi sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi belajar dari pengalaman ya. Ya, mungkin kita baca sekali satu lagi yang dari Kak Pahar, nanti selanjutnya kita pelan-pelan coba baca lagi sambil masuk ke materi. Sukses menurut saya adalah kemampuan untuk menjalani hidup dan keinginan melakukan apa yang paling diinginkan. Oke. Sukses menjalani hidup dan keinginan melakukan apa yang paling diinginkan. Oke, siap. Terima kasih Kak Pahar. Oke, masih ada beberapa chat lagi di bawah. Nanti mungkin kita bantuan Kak Novita juga buat nanti saling membacakan sambil berjalan. Kita coba masuk ke sesi slide-nya dulu ya, teman-teman ya. Jadi banyak tadi menyampaikan motivasi diri meraih suksesku ini, jadi versi kita masing-masing tadi banyak menyampaikan sukses dari segi ingin apa, ingin melakukan apa, ingin mungkin beli apa, ingin kemana, itu mudah dan juga bisa bermanfaat atau membahagiakan orang di sekitarnya, itu versi suksesnya. Ada juga
Sukses itu belajar dari pengalaman, kalau biarpun pernah gagal, tapi sebenarnya di tahun 2020 kemarin atau bahkan tahun 2021 ini banyak sekali hal-hal yang di luar dari kapasitas kita atau di luar dari kemampuan kita untuk mengontrol itu ya. Contohnya seperti sekarang, kayak tadi lah koneksi sebenarnya saya nggak ada tiba-tiba hilang. Itu juga kondisi yang pada saat ini semua dari kita pasti mengalami pandemi. Ini juga kondisi-kondisi di luar batas kemampuan kita. Karena sebenarnya mungkin dulu di tahun 2020 awal kita punya rencana mungkin nanti teman-teman kan ini rata-rata masih mungkin baru lulus SMA, baru lulus kuliah, atau mungkin baru ingin masuk tahap dunia kerja ya. Nah, mungkin di awal-awal tahun 2000 kemarin punya rencana di sekitar Januari Februari sebelum wabah merebak di Indonesia, wah nanti saya pengen kuliah di sini mungkin, atau nanti saya ingin melanjutkan sekolah di sini, atau mungkin nanti saya ingin coba melanjutkan pendidikan entah itu mungkin di sini atau di luar, atau mungkin juga nanti setelah saya selesai sekolah pengen melanjutkan kerja di perusahaan yang udah saya incer-incer nih misalnya, atau mungkin ada juga yang ingin jadi PNS misalnya, atau ada juga yang ingin jadi pengusaha, tapi karena kondisi ini ya kayak dunia kerja aja, jangankan untuk buka lowongan baru ya, banyak juga mungkin dari kita yang mengalami atau mungkin kerabatnya, saudaranya, mungkin bahkan orang terdekat kita, mungkin kakak, mungkin abang, mungkin orang tua kita sendiri juga yang mengalami dampak dari wabah tadi. Karena ya ini kondisi ini juga yang di luar batas kemampuan kita tadi. Ya, mungkin dari kondisi ini kita juga bisa belajar, kita bisa mengambil apa nih Ibroh dari kondisi ini, motivasi apa yang bisa kita ambil dari keadaan atau kondisi ini. Oke, ini di luar batas kemampuan kita nih. Jadi ada yang bisa kita kontrol, ada juga yang motivasi atau keadaan yang membuat kita tuh sama sekali bingung mesti berbuat atau melakukan apa. Oke, kita next Kak Novita, coba masuk ke sesi ininya, slide selanjutnya. Oke, ya. Oke, motivasi itu apa sih? Tadi teman-teman sudah sempat menuliskan ya, bahwa motivasi itu pada dasarnya ada yang ingin merdeka atau mandiri secara finansialnya, udah nggak tergantung lagi mungkin sama orang tua, udah mandiri, udah bisa mungkin traveling ke luar negeri, atau mungkin jalan-jalan keliling Indonesia, atau membeli barang atau kendaraan yang dia suka, atau mungkin juga berinvestasi membeli properti atau rumah yang dia inginkan. Ya, itu banyak motivasi yang mendasari. Ada juga mungkin motivasi dari segi prestasi, saya ingin mencapai level-level tertentu misalnya, atau saya ingin juga dari sini motivasi banyak juga, ada juga motivasi di sini motivasi saya kasih background sebenarnya ada yang gambar cinta juga, ada yang target juga. Maksudnya di sini mungkin motivasi saya ingin membentuk rumah tangga dalam kurun waktu berapa tahun ke depan misalnya, memantaskan diri, menyiapkan diri untuk calon atau pendamping yang diharapkan, untuk mengembangkan dari sisi bisnisnya misalnya, mengembangkan dari sisi link atau relasinya untuk usaha dan mungkin kerjanya juga. Tadi teman-teman udah sempat membahas, tadi itu kita sudah baca apa-apa saja yang chat dari teman-teman sudah sampaikan. Oke, jadi motivasi ini sekilasnya nanti coba kita bahas, tapi teman-teman udah dari masing-masing kita di internal kita tadi juga ada yang bahas bahwa motivasi itu ada dari dalam juga, ada yang dari luar juga yang memaksa kita atau menuntut kita mencapai sesuatu. Oke, di next dulu Nop untuk motivasinya, slide-nya. Oke, kita coba baca sedikit apa sih motivasi itu. Jadi sebenarnya motivasi itu bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang asing kan buat diri kita. Pasti di setiap waktu kita, hampir mungkin setiap hari kita mendengar apa sih kata-kata motivasi itu. Itu disampaikan bahwa motivasi adalah dorongan, penggerak, pemicu atau alasan yang dapat mengarahkan perilaku seseorang.
Jadi singkatnya motivasi ini ya apa yang kita targetkan, apa yang kita tuju, apa yang kita mau itu bisa mendorong kita, itu yang bisa maju kita, itulah sedikit gampang tentang motivasi. Ini Pastor dan Smith juga berpendapat bahwa motivasi adalah proses yang mempengaruhi tujuan, keteguhan dan perilaku yang ingin dituju oleh seseorang. Jadi di sini juga ada menyampaikan motivasi itu sebenarnya apa sih? Jadi teman-teman juga nanti tadi kan udah buat tuh, udah coba chat atau coba share juga apa sih kira-kira motivasi itu? Sukses versi kalian tuh kira-kira seperti apa sih? Teman-teman sudah pernah coba buat ini belum ya? Kayak target untuk mencapai titik suksesnya. Misalnya sekarang kan teman-teman ini rata-rata usianya misalnya dari 18 sampai 25 atau 26, 27 misalnya. Dari rentang usia tadi teman-teman udah ada yang pernah buat titik target suksesnya nggak? Misalnya dari umur 18 saya ingin seperti ini atau saya ingin mencapai ini, nanti dari usia 23 atau 25 saya akan mencapai ini, saya akan melakukan ini atau melakukan ini. Itu sudah ada yang pernah membuat itu belum ya? Udah pernah sering malah ini barusan ya. Jadi buat dari Jessica sukses adalah ketika saya dapat bahagia tanpa syarat. Oke, motivasi saya menurut saya itu pengingat membangkit untuk lebih baik ke depannya. Kak Suci tadi persepsi saya dikala sudah bisa mencapai tujuan, cita-cita atau keinginan tanpa merugikan orang lain. Ya, intinya mencapai target atau tujuan. Nah, jadi teman-teman di sini sudah tahu belum sih target atau tujuan dari sukses versi kalian tadi? Sudah ada yang pernah membuat atau menuliskan? Siapa coba yang pernah buat ini? Bisa di chat nggak di situ? Kira-kira saya pernah membuat, saya tahu tujuan sukses saya atau target sukses saya ini apa, realnya apa gitu. Misalnya saya ingin punya ini atau saya ingin mencapai ini. Terus step-step langkah-langkah yang sudah dilakukan itu apa untuk mencapai itu? Entah itu mungkin dalam bisnis, entah itu mungkin dalam pekerjaan, entah itu mungkin dalam hubungan di lingkungan dengan keluarga. Sudah ada yang pernah membuat? Jadi ibaratkan ada yang bisa bantu di chat mungkin? Bisa bantu? Oke ya, Kak Jessica, saya sering buat khusus untuk tiap hari, bulan, tahun dalam bentuk sekolah, kuliah, pekerjaan, dan masa depan. Oke, wah mantep nih Kak Jessica nih. Dia sudah buat set plan-nya untuk bahwa lebih rinci malah dari setiap harinya, dari setiap bulan, setiap tahun dalam bentuk ya tentu dari segi sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Jadi hidup saya lebih terarah karena hidup tanpa tujuan rasanya hambar banget sih ya. Oke, makasih Kak Jessica. Saya belum Kak, masih ngalir aja. Oke, hati-hati nanti ngalirnya ke yang aliran yang positif atau aliran yang mandek nih, jadi nggak kemana-mana. Oke, bercanda ya Kak Yus ya. Oke, Kak Jessica tadi menyampaikan. Jadi Kak Jessica sudah punya target, bahkan dia sudah coba merincikan dari per hari. Jadi Kak Jessica sudah punya set plan, saya duduk punya target, harian saya harus apa, dari jam berapa ke jam berapa saya harus ngapain, mingguannya saya mesti ngapain, target mingguannya ada, target bulannya ada, bahkan target tahunnya ada. Wah, luar biasa sekali. Berarti sejauh ini dari target-target yang Kak Jessica sampaikan itu sudah berapa persen Kak dari yang Kak sudah targetkan tercapainya gitu, sudah mendekati lah paling tidak dari proses itu. Mungkin dari segi sekolahnya, dari segi mungkin kemarin kuliahnya, atau mungkin sekarang masih kuliah. Sudah tercapai ya Kak? Maksudnya sudah ada gambaran lah paling tidak, mesti melakukan apa dan melakukan apa. Kak Suci pernah Kak pada ketika saya ingin memperoleh seperti ranking umum tujuan hidup. Oke, itu ya. Oke, ini saya tanyakan tadi kenapa? Karena motivasi ini bisa juga kita ibaratkan seperti scaffolding suatu bangunan. Jadi dalam bangunan itu kita punya
dasarnya atau pondasinya dulu seperti apa. Kita ingin bangun misalnya rumah 5 lantai. Pondasi yang diperlukan untuk bangunan 5 lantai itu dari segi materialnya seperti apa. Misalnya kedalaman pondasinya itu mesti berapa meter kali berapa meter. Perlu besi yang ukuran berapa, semennya berapa banyak, terus batunya mesti berapa banyak. Itu untuk dasarnya. Nanti di lantai satunya seperti apa ketinggiannya, material-material yang kita butuhkan apa. Pun begitu juga sebaliknya untuk motivasi ini juga, karena kita tahu target dari masing-masing kita ini. Tadi misalnya dari segi kuliah, dari segi sekolah, saya tahu mesti misalnya kayak kuliah target selesai 4 tahun atau 3,5 tahun, karena mungkin saya masih lanjutkan lagi ke S2 atau mungkin berbarengan dari S1 langsung S2 berbarengan. Ya, alokasi waktunya seperti apa, target-target yang seperti Kak Jessica tadi sampaikan, baik itu hariannya saya mengerjakan apa, tugas-tugasnya saya akan menyelesaikan apa saja, semingguannya apa aja, bulanannya bahkan tahunannya. Wah, luar biasa Kak Jessica. Coba kita bayangin untuk sekolah semua tercapai, saya lagi kelas 12 SMK dan rencanain target untuk kampus. Untuk kuliah juga sudah direncanakan dan buat cadangan bila rencana pertama gagal seperti COVID yang tiba-tiba muncul. Hehe. Ya, seperti yang tadi saya coba sampaikan juga ya Kak, bahwa ada kondisi atau keadaan yang memang benar-benar di luar kapasitas atau kemampuan kita. Kita bisa ada hal-hal yang memang bisa kita untuk lakukan, rencanakan sesuai target kita, tapi ya kita jangan lupa juga sebaik apapun kita masih punya sesuatu kondisi yang keadaan atau kapasitas di luar kemampuan kita. Ya kembali lagi, kalaupun emang tidak tercapai dengan apa yang udah kita tentukan, kita lakukan, tapi karena kita udah punya set plan A, set plan B, ya kita akan coba melakukan itu. Paling tidak, kalaupun kita udah menargetkan harus mencapai 10 misalnya, 10 poin, kalaupun misalnya nggak capai 10, ya mungkin di angka 9 atau di angka 8 kita sudah bisa dibilang berhasil. Karena yang dilihatnya itu bukan tujuan akhirnya, tapi yang nggak kalah penting adalah proses yang kita lewati. Tetap on the track, tidak kalau dari segi bisnis misalnya nggak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, atau mungkin juga dari sisi kita di dunia kerja nggak sikut-sikutan dengan teman atau rekan kerja kita, karena kita juga mesti meyakini bahwa setiap diri kita ini sudah punya bagian atau rezeki masing-masing dan itu nggak akan ketukar. Mungkin teman-teman juga pernah lihat di kendaraan, di truk atau mungkin di mobil-mobil sekarang tuh kan banyak tuh yang meme-meme yang mereka buat karikatur atau mereka buat idola mereka. Jadi kayak kemarin saya melihat mereka sekilas tulisnya seperti ini, tenang sob, profesi kita mungkin sama, tapi rezeki kita nggak akan sama. Gitu. Jadi rezeki itu sebenarnya nggak melulu hanya uang ya atau materi. Jadi ya bersyukur alhamdulillah pada saat ini, pagi ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita masih bisa ada di ruangan ini, di forum ini untuk saling berbagi, untuk saling memberikan motivasi satu dengan yang lain. Oke, ini untuk yang motivasi nanti kita coba bahas lagi ke chatnya. Next, Nop. Untuk ininya oke. Iya, sini juga saya coba sampaikan motivasi itu tadi juga udah dibahas. Coba ini kita bahas gimana sih motivasi itu mempengaruhi atau sikap dari setiap orang. Sederhananya karena perilaku itu termasuk dari kebutuhan ya masing-masing dari kita. Itu karena kita punya kebutuhan, karena kita punya keinginan, karena kita punya kemauan, itu yang mendorong kita untuk mencapai keinginan dan kemauan kita tadi. Misalnya tadi teman-teman ada yang ingin lulus kuliah dalam waktu 3,5 tahun atau 4 tahun, apa yang akan dilakukan. Terus juga teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya, relasinya, mitranya, atau teman-teman yang ingin kerja di suatu perusahaan yang level multinasional misalnya, atau perusahaan
keluarga, gimana cara mengembangkannya, harus melakukan apa, ingin menyiapkan apa-apa saja, ya berdasarnya seperti ini. Ini juga kita coba dari sisi yang internal atau dalam kita aja, dalam diri kita atau kehidupan sehari-hari kita, teman-teman pasti punya teman dong, teman SD, SMP, SMA, kuliah atau teman kerja pada saat ini. Teman-teman pernah pasti ada dong dari sekian banyak teman-teman yang menurut teman-teman lihat kayaknya orang nih sukses nih gitu. Padahal dari segi usia kita seumuran sama mereka, tapi kok mereka mungkin lebih sukses. Mungkin kalau ukur kita sederhananya kita melihat realistisnya dia dari usia yang kita seumuran ini dia sudah bisa membeli mungkin barang atau ya umumnya karena kita ngelihat biasanya kayaknya nih orang bisa nih beli mungkin gadget yang dia inginkan yang terbaru atau mungkin kendaraan yang terbaru mungkin atau mungkin motor sport kah atau mungkin kendaraan mobilnya atau mungkin dia bisa investasi. Kita mungkin bertanya-tanya pernah nggak sih kenapa atau kita bertanya kenapa sih di usia dia yang seumuran dengan kita bisa mencapai itu? Sedangkan kita seumuran mungkin sepermainan dengan dia, tapi kok gini-gini aja. Pernah nggak teman-teman memikirkan atau merenungkan kondisi itu? Pasti ada dong teman-temannya, baik itu dari teman SSD dulunya yang dulunya sama-sama main, sama-sama sering ngebolang bareng-bareng misalnya, atau mungkin SMP dulunya mungkin ada yang sering main ekstrakurikuler bersama dulunya. Sekarang kok dia udah lama nggak ketemu, mungkin 2-3 tahun kok sekarang dia beda ya gitu. Mungkin dari segi itu tadi ya dari luar kita yang bisa kita lihat mungkin dia punya ini punya itu apa kira-kira yang dari tanda tanya bukan berarti iri ya dengan kondisi teman kita tadi atau sahabat kita tadi. Tapi yang perlu kita refleksi ke dalam kenapa dia bisa dan saya enggak. Oke. Ya. Ini nanti coba kita jabarkan lagi ya teman-teman. Itu coba saya tanyakan tanya dulu ke teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang seperti itu? Oke, coba kita masuk ke slide selanjutnya, Nop. Next. Oke. Ya, teman-teman sedikit kita coba masuk ke teori, soal banget sih ya, baca-baca begini misalnya. Padahal sedang belajar juga. Oke, ini umumnya apa namanya teori hierarki kebutuhan manusia. Jadi tadi motivasi itu di slide sebelumnya bilang bahwa motivasi itu apa sih? Intinya karena kita punya keinginan, itulah yang mendorong kita untuk melakukan atau berbuat sesuatu untuk mencapai keinginan. Nah, untuk dari sini, dari sisi kebutuhan ini, hierarki kebutuhan ini, kita coba lihat beberapa. Umumnya, yang mendasar itu adalah kebutuhan psikologi kita atau psikologi kita. Contohnya ya kayak kebutuhan yang mendasar itu ya kayak makan. Kita butuh untuk bernapas, kita butuh air, kita butuh untuk tidur, kita butuh tinggal. Nah, ini kebutuhan yang mendasar kita sehari-hari. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini apa yang mesti kita lakukan? Ya mungkin sekarang karena kita masih umumnya pasti masih sama keluarga, sama orang tua, mungkin kebutuhan ini sudah atau masih bisa dipenuhi oleh orang tua kita. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mandiri atau teman-teman yang tadi kita lihat dari apa namanya dari teman-teman sekolah kita tadi, mungkin dia diberikan keistimewaan dari yang kuasa, diberikan ujian dari yang kuasa misalnya, dia udah bisa mandiri dari masih kecil, mungkin dia udah bisa membantu orang tuanya dari usia dia masih yang harusnya usia dia bermain misalnya, zaman kita SMP, SMA harusnya kita bermain, tapi teman kita ini karena mungkin kondisi atau keadaan yang membuat dia harus meninggalkan masa-masa bermain dia, meninggalkan masa-masa happy-happy dia harus mengambil peran, mungkin juga ada kondisi karena orang tuanya mungkin sakit atau orang tuanya mungkin ya kita macam-macam kan kondisi dari masing-masing kita ini, ya dia yang harus mengambil peran itu ya, sehingga mungkin sekarang dia sudah tertempa, dia sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang lebih mungkin bertanggung jawab seperti itu.
Ada juga yang pada dasarnya itu kita bisa penuhi dulu ya kebutuhan dasar tadi. Yang kedua ya rasa aman. Yang rasa aman ya pastinya setelah kita terpenuhi rasa yang pertama tadi, aman, kita udah bisa, kita nggak perlu berjuang misalnya, kita nggak perlu susah payah, tinggal makan, tinggal minta mungkin ke bibinya, tinggal nggak perlu mikirin ini makanan dari mana, ini dapatnya gimana, belinya gimana, usahanya seperti apa, nggak perlu mikirin itu. Tapi juga ada teman-teman kita yang harus jangankan buat mikir langsung makan, tapi entar gue mau makan siang, mau makan apa juga mesti usaha dulu misalnya, atau mungkin kerja dulu baru bisa melakukan itu. Jadi macam-macam kondisinya. Jadi macam-macam kondisi itu juga mempengaruhi motivasi kita untuk mendapatkan sesuatu. Nanti yang level selanjutnya rasa cinta atau pertemanan, kita bisa akrab dengan lingkungan sekitar, kita bisa mulai mungkin di situasi teman-teman sekarang di usia belasan atau masuk ini mulai ada rasa ketertarikan, mungkin juga ada juga dari usia yang masih belia udah mulai rasa ketertarikan ini. Tapi di sisi ini biasanya tuh sedikit lebih berkomitmen dan tahu juga targetnya. Jangan sampai dari list-list yang tadi teman-teman sudah buat, tangga-tangga untuk mencapai suksesnya tadi, mungkin salah satunya ada poin ini, ya harus diseimbangkan juga bagaimana menjadi prioritas teman-teman. Mungkin kuliahnya targetnya, atau mungkin teman-teman yang mungkin nggak berkesempatan melanjutkan kuliah, dari selesai SMA, dia kerja misalnya, langsung melanjutkan mungkin berumah tangga misalnya. Oke, ada juga yang selanjutnya, step selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia tadi ada rasa percaya diri atau pencapaian atau target yang pernah dicapai mungkin, wah ini juga apa namanya, teman-teman mungkin banyak juga yang mendapatkan ini atau melewati proses ini karena saya pernah menjadi juara umum seperti yang tadi disampaikan tadi di chat itu ada menyampaikan saya pernah target juara umum atau pernah ngikut olimpiade fisika misalnya, olimpiade MIPA, olimpiade fisika kimia, dia bisa menghasilkan itu jadi juara umum misalnya. Tapi nggak melulu itu prestasi, tapi juga ada juga misalnya kondisi saya pernah juara basket misalnya, juara lomba gerak jalan misalnya, lomba paskibrah, itu juga macam prestasinya yang membuat diri kita ngerasa suatu kebanggaan pernah mencapai sesuatu. Nah, yang terakhir dari kebutuhan hierarki kebutuhan ini, yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi kalau misalnya kita berkaca di skup yang terkecil tadi, kalau kita melihat dari lingkungan kita, teman-teman sebaya kita, karena kenapa saya coba compare ke sini, karena kita perbandingannya biar lebih seimbang gitu. Seimbang dalam artian ya kita compare-nya apple to apple, karena kembali lagi kita sama-sama berproses, sama-sama belajar. Jangan kita membandingkan kita misalnya sekarang dengan orang yang udah mereka mencapai kesuksesan, udah punya ini, punya itu, dari segi usia mungkin juga, dari segi lingkungan itu kan beda-beda. Jadi dari teman lingkungan kita, lingkungan terdekat kita aja dulu kita lihat. Bukan berarti kita main iri-irian atau sikut-sikutan, enggak. Tapi itu menjadi motivasi kita, kalau dia bisa lebih baik, kenapa saya enggak? Kalaupun misalnya dia bisa, apa sih yang dia lakukan gitu. Apa di sini temen SMA dulu, wah sekarang dia udah punya kendaraan, misalnya udah punya mobil pribadi. Dari mobil pribadi ini, wah keren loh, tapi itu pemberian orang tuanya, ah biasa aja kalau pemberian orang tua. Tapi kalau misalnya dibeli, wah dia beli sendiri loh, dia nyicil misalnya. Nyicil bisa dibilang positif atau negatif tergantung perspektif teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari dia punyanya tadi, satu berarti dia sudah punya komitmen, biarpun misalnya itu nyicil, tapi dia punya komitmen untuk melakukan cicilan tadi. Dia udah punya alokasi budget, dia udah punya alokasi dana untuk khusus buat melakukan itu. Berarti kan dia udah punya prioritas untuk kondisi itu. Dan sedangkan kita mungkin jangankan buat beli mobil atau kredit mobil, untuk kebutuhan sehari-hari kita aja, padahal kita seusia dengan dia, kita masih minta sama orang tua. Berarti ada tanda tanya tuh dari segi pendapatannya belum mendukung.
Oke. Itu untuk dari sisi aktualisasinya. Jadi dari hierarki kebutuhan manusia ini yang biasanya mendasari manusia itu melakukan sesuatu atau halo, Nop, suaranya stabil ya? Stabil, Kak. Oke, ya, takutnya Stabil saya kok. nggak kedengeran saya ya. Oke, Iya. jadi dari hierarki kebutuhan ini, ya selain tadi kebutuhan yang mendasari seseorang itu berperilaku, bersikap atau memotivasi dia. Jadi tadi juga di chat menyampaikan bahwa motivasi ini adalah ada faktor dari dalam dan dari luar. Jadi kalau faktor dari dalam itu biasa apa yang kita lakukan. Kita enjoy dengan apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah kita punya target atau tujuan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita punya anak tangga scaffolding tadi, kita ingin bangun suatu titik, suatu tujuan poin sukses kita, ada beratu kita lalui satu-satu, tapi kita melaluinya dengan suatu yang nyaman, suatu yang enjoy, suatu yang membuat kita ngerasa nggak beban untuk melakukannya. Tuh. Selanjutnya juga kita melakukan itu motivasi dari dalamnya karena kita ingin berkembang, karena kita ingin bertumbuh, karena kita ingin maju. Jadi kesadaran dari dalam kita. Terus juga rasa keingintahuan kita atau penasaran. Jadi kita akan suatu hal kepo misalnya kondisi atau mungkin kita ada teknologi baru apa sekarang, kita ingin tahu, kita ingin mempelajarinya, kita ingin mendalaminya. Jadi sesuatu yang kita ingini, sesuatu yang kita buat kita nyaman itu akan jauh lebih passion kita punya kesukaan, ketertarikan akan suatu minat. Misalnya teman-teman sukanya di dunia olahraga, melakukan aktivitas olahraga adalah suatu kegembiraan buat teman-teman. Beda lagi kalau emang teman-teman sebenarnya nggak suka untuk melakukan itu. Diajak pun atau diberikan imbalan atau hadiah pun untuk melakukan itu pasti akan ada faktor-faktor internal tadi yang memang kita tertarik minat. Terus juga karena kita ingin mengekspresikan diri. Itu adalah faktor-faktor yang ini yang membuat kita ngerasa nyaman. Sini juga saya ingin coba masuk ke teman-teman nih. Jadi di kondisi yang pandemi yang serba nggak pasti ini, jadi ngomongin tadi minat atau zaman teman-teman dari passion ini, kalau kondisi sekarang nih, kalau teman-teman punya ketertarikan atau minat misalnya dari segi otomotif misalnya kalau teman-teman yang laki atau mungkin punya ketertarikan untuk mendesain sesuatu produk misalnya, itu sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk kondisi sekarang. Manfaatkan dalam artian maksimalkan kelebihan atau minat teman-teman tadi itu untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ya, mungkin itu selain kegemaran atau hobi, tapi juga bisa menghasilkan ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, itu memungkinkan. Jadi kalau kita tahu kita punya suatu kelebihan, kita punya suatu minat, misalnya selama ini kita mesti suka kayak sekarang hobi tanaman, ya mungkin juga dari tanaman yang kita punya ini kita tekuni, bisa juga kita pasarkan, atau juga kita mungkin jadi suatu
tambahan. Di satu sisi kita melakukan itu karena hobi, kesenangan kita, tapi di sisi lain itu bisa menghasilkan revenue buat kita, pendapatan juga. Jadi di era 4.0 ini kita bisa memaksimalkan itu, bisa kita mempromosikan di media e-commerce sekarang kan itu udah terbuka, dan itu juga kita bisa share ke orang-orang terdekat kita. Oh, saya bisa buat aquascape misalnya, atau saya bisa buat tanaman hias seperti apa gitu. Itu suatu peluang sebenarnya. Jadi tanyakan ke diri kita masing-masing, kembalikan ke diri kita sebenarnya passion saya, kesukaan saya, minat saya di bidang apa sih, di tadi kesukaan kita apa, hobi kita apa, kita bisa share ke orang-orang di sekitar kita bisa share ke teman-teman kita, dan itu bukan berarti kita ingin memanfaatkan ini, enggak, tapi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai tadi, dengan kondisi pandemi seperti ini itu sangat memungkinkan. Karena ya kita sama banyak juga bahkan di perusahaan bukan ingin menerima karyawan baru, bahkan mereka mengurangi orang-orang yang sudah ada. Bahkan banyak juga yang karena pandemi ini nggak bisa survive lagi, mereka memutuskan untuk menutup perusahaannya. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing, ke kondisi kita saat ini, setelah kita punya target ini misalnya nggak bisa kita capai, titik sukses kita lagi, titik sukses kita tentukan bagaimana cara kita atau upaya kita untuk mencapai sukses tersebut. Oke, itu biasanya kalau untuk motivasi internal ini itu jauh lebih bisa bertahan di dalam diri kita, karena kita melakukannya berdasarkan kesukaan kita, berdasarkan hobi kita. Jadi enggak ya, selanjutnya kita coba lihat dari yang eksternalnya. Jika tadi internalnya, sekarang ke eksternalnya. Jadi eksternal ini biasanya kita melakukan atau termotivasi itu karena kita dalam sisi pekerjaan, karena kita ingin promosi, misalnya karena kita dalam suatu pekerjaan, lingkungan pekerjaan, misalnya pada saat ini kita jadi sebagai staf biasa. Kita tahu mungkin 3 bulan yang akan datang kondisi normal misalnya akan ada promosi untuk menjadi leader, untuk menjadi seorang supervisor. Kita karena adanya motivasi promosi ini tadi, kita trigger dari luar tadi, karena kita ingin mencapai motivasi promosi tadi. Itu kalau dari luar. Terus juga ada tergantung dengan keuangan atau kita dapat apa nih. Jadi teman-teman misalnya banyak juga di kondisi kita atau berteman, kalau misalnya ngebantu atau melakukan apa, gue dapat apa nih. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa, ini motivasi eksternalnya. Juga dalam dunia kerja atau bonus, misalnya dalam ini ya, karena bonusnya kita memotivasi kita untuk melakukan sesuatu tadi, karena kita tahu kita akan dapat bonus misalnya, makanya kita semangat. Terus juga ada juga karena kita ingin, umumnya sih ini biasanya di eksternal itu karena di perusahaan misalnya, karena ingin dapat fasilitasnya lengkap, mungkin kendaraan pribadi, mungkin juga mes misalnya, kita jadi termotivasi, jadi lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Tapi di satu sisi nanti pada saat motivasi eksternal ini itu berkurang atau mungkin bahkan nggak ada, ya kita kembali lagi ke yang jauh lebih baik, itu
yaitu motivasi internal, karena kita melakukannya dengan kesukaan kita melakukan dengan rasa happy, riang, semangat pastinya. Oke, kita coba next. Oke. Oke, ya. Selanjutnya kita coba masuk ke yang di sini. Setelah tadi kita tahu hierarki kebutuhan dari masing-masing dari manusia umumnya seperti apa, sekarang kita coba masuk untuk yang ke motivasi. Tadi ada motivasi dari dalam, motivasi dari luar, ini juga ada. Kalau membahas sekilas saja, jadi pada dasarnya yang ada di diri kita ini ada 3 unsur menurut ini, yaitu yang dari segi fisik atau body kita, dari pemikiran atau mind kita, dan jiwa kita atau soul kita. Dan jadi dari 3 unsur ini idealnya itu sangat mempermudah atau mempermulus step-step kita untuk mencapai sukses kita inginkan. Misalnya dari segi body di sini atau fisik, kita menyeimbangkannya dengan olahraga yang rutin, misalnya entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Punya body goal nih di tahun 2021 seperti yang tadi Nobita sampaikan di awal, kayaknya selama pandemi ini saya lebih banyak tidurannya deh. Mungkin karena dampak saya banyak tiduran, ada yang nambah nih gitu. Bukan nambah jam tidurnya, tapi mungkin karena emang kita jarang beraktivitas, jarang gerak, banyak istirahatnya, atau enggak atletis lagi, atau mungkin enggak ideal lagi menurut versi kita masing-masing. Nah, kondisi ini harus kita coba seimbangkan. Gimana caranya? Yaitu kita coba punya target. Misalnya dari target di sini dari sisi kita punya body goal, misalnya target berat badan saya sekarang misalnya berapa nih, 70. Saya target saya tuh idealnya misalnya hanya 60. Ya udah, saya buat set plan gimana ke depan. Atau mungkin 2 bulan, setiap harinya saya mesti ngapain, mungkin jogging, treadmill, atau mungkin dari segi makannya, pola makan makanan apa aja yang mesti saya konsumsi, apa aja yang nggak boleh, tidurnya seperti apa. Ini juga bagian dalam set plan kita tadi untuk mencapai body yang seimbang menurut kita. Terus juga jangan lupa untuk pikiran kita, jangan sampai karena emang kita lebih banyak liburnya nih, lebih banyak di rumah aja, gabut istilahnya, kita bingung mau ngapain, aktivitas kuliah juga libur, tugas-tugas juga jarang mungkin, atau kan mungkin udah selesai, bingung mau ngapain, nggak ada aktivitas. Ini jangan sampai berdampak kurang positif buat kita. Jadi kita coba paling enggak, selain mungkin kita belajar sesuatu yang baru, entah itu informasi, entah itu ilmu, itu juga pikiran kita. Jadi dengan kondisi ini pandemi misalnya, kita positif thinkingnya ya udah, ini kan di luar batas kemampuan kita, ya yakin aja yang terjadi pada diri kita ini bahwa itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang men-setting semuanya, sudah ada yang menskenariokannya. Jadi kita positive thinking aja, apapun yang terjadi kepada kita, baik itu positif atau negatif, yakin aja, iman kita pasti kita yakin itu sudah ada yang menentukan. Jadi kita berpositive thinking aja. Kalau emang itu kita berupaya, kita punya target nggak tercapai, ya mungkin setelah kita usaha maksimal, kita tawakal yang maksimal juga. Oke, materinya 11 sampai 20 ya. Sekarang bentar lagi berarti ya. Oke, kita lanjut aja ya, karena emang masih ada beberapa lagi. Kondisi sekarang
kita beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin teman-teman yang kita biasa sholat misalnya, ya kita jalankan ibadah-ibadah rutin kita. Teman-teman yang biasa ke gereja rutin mungkin di seminggu sekali, atau seperti apa ya teman-teman coba jalankan perintahnya. Atau mungkin ada yang melakukan yoga, ada yang melakukan peribadatan. Ya ini juga kalau ketiga unsur ini kalau bisa kita menyeimbangkan, itu suatu bekal untuk kita lebih mudah untuk mencapai sukses yang sudah sama-sama kita tentukan dari masing-masing teman-teman tadi. Oke, kita coba next. Ya, ini sebenarnya nggak jauh berbeda sama yang tadi. Bedanya adalah di sini kita coba mainkan hati juga, melibatkan hati. Tegar kita ngomongin fisik aja, body kita, tapi juga di sini coba kita libatkan hati kita, emosi kita. Jadi selain intelijensi dan spiritual tadi yang kita bahas sebelumnya, nggak kalah penting juga emosi kita. Karena gini, sepengalaman saya, baik itu kita coba belajar bisnis dan kita belajar berorganisasi di perusahaan, emosi ini nggak kalah penting gitu. Karena secerdas apapun diri kita, kemampuan intelijensi kita cerdas, tapi kalau kita nggak cerdas secara emosi, kita akan sulit untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan kita. Karena kita kalau nggak cerdas secara emosi ini, kita akan jadi orang yang egois mungkin, karena kita nggak memperdulikan perasaan orang lain, kita nggak pedulikan kondisi orang lain. Yang penting saya bisa, saya mampu, saya bisa lakukan sendiri. Ini juga nggak baik juga. Jadi tiga unsur ini sangat penting dalam kehidupan kita. Emosi, karena kalau cuma orang cerdas emosi juga tanpa cerdas IQ-nya, ya akan susah juga untuk dia menciptakan ide-ide atau menciptakan sesuatu yang apa nih yang belum yang peluang apa nih yang bisa saya maksimalkan, peluang apa yang bisa saya dapatkan dari kondisi sekarang. Oke, yang nggak kalah penting itu tadi cerdas secara spiritual kita. Tapi kalau misalnya kita sudah cerdas secara spiritual, kita tahu kita mau ngapain, kita mesti ngapain, ya emosi dan intelijensi kita juga akan bisa mengikuti. Karena adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Gitu. Oke, next karena waktu juga. Iya, ini yang slide yang mungkin terakhir. Bentar lagi ya, saya minta waktu dikit lagi. Jadi teman-teman, untuk kita bisa mempertahankan atau memunculkan motivasi itu tadi, yang pertama kan tadi juga saya sampaikan, kita buat titik sukses kita masing-masing. Kita buat target dari masing-masing kita. Scaffolding kita apa, seperti apa, bangunan yang kita akan membuat seperti apa, target titik sukses yang dari kita masing-masing itu seperti apa. Kita tentukan titiknya, ada berapa anak tangga yang kita butuhkan untuk mencapai target tersebut. Entah itu target yang saya sampaikan, target mungkin lulus sekolah, target lulus kuliah, target mungkin di ekstrakurikulernya saya ingin aktif, saya ingin bagus, di organisasi saya ingin aktif. Kita buat target masing-masing. Itu target mungkin dari segi pekerjaan juga, dari tahun ini saya ingin jadi ini, kita buat set plan-nya masing-masing. Ya, rumusnya saya dapat dari SQ Pak Ari Ginanjar. Yang pertama itu adalah GKFY. Jadi maksudnya G-nya itu apa? G-nya itu adalah gerak. Yang pertama, setelah kita tentukan target, setelah kita tentukan titik sukses kita, yang utama itu adalah gerak. Gerak ini maksudnya apa? Ya kita bergerak, action, jangan cuma duduk. Mulai geraknya dari apa? Coba sekarang teman-teman yang masih mungkin sambil senderan, sambil tiduran, mungkin menyimak ini, senyum deh coba. Dengan teman-teman senyum, emosi kita tuh jadi berubah. Yang tadinya mungkin kita bad mood, yang tadinya mungkin kita kesel, yang tadinya kita mungkin apa sih ini gitu. Tapi dengan kita positive thinking, kita senyum yang datang dari hati ya. Karena senyum yang karena dari pemikiran itu beda sekali. Itu sangat beda. Jadi kalau emang senyum yang dari hati, insya Allah sampainya ke hati juga.
Jadi kalau teman-teman mau utama itu kita lakukan gerak badan. Dan tadi saya mau turun berat badan sekian kilo, ya gerak gitu. Kalau cuman saya mau diet, saya mau langsing misalnya, saya mau kurus, tapi tiduran terus, ngemilnya lanjut, ya susah. Jadi teman-teman utama harus gerak. Gerak ini ya gerak yang positif. Untuk mulai gerak yang paling sederhananya apa? Coba senyum aja dulu. Jadi memaafkan diri kita sendiri kalau seandainya memang mungkin dari tadi kita bangun belum bersyukur misalnya karena pada saat ini atau hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat badan, sehat fisik kita, karena kita tahu juga kondisi sekarang banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita harus bersyukur dengan kondisi itu. Jadi kita mulai awali setiap hari kita, alangkah baiknya dengan gerak yang utama yang nggak perlu banyak modal, ya gerak, senyum, gerakin bibir aja dulu, senyum yang ikhlas untuk diri kita sendiri. Kita menyemangati diri bahwa saya bisa, saya mampu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata. Sadar kita, sampaikan bahwa kita adalah orang, kita bisa, kita mampu, kita orang penting, kita orang sukses, saya orang baik misalnya. Saya orang yang peduli dengan lingkungan, itu kita selalu tanamkan. Saya bukan orang yang egois, itu perlu kita tanamkan ke ke masing-masing diri kita. Terus yang ketiga adalah fokus. Targetnya apa, kita fokus ke situ. Kita ingin misalnya kita ingin jalan-jalan ke mana, ya udah kita fokusin ke target itu. Jadi hal-hal yang nggak penting atau nggak prioritas kita singkirkan. Jadi kita buat target, ada hal-hal ini mana yang paling penting, ini sesuai dengan target kita tadi, fokus kita di situ, ya udah kita fokuskan dan potensi yang kita miliki terarah ke fokus kita tadi, ke tujuan kita tadi. Nah, inilah membentuk Grand Why. Grand Why di sini sebenarnya yang kemarin saya dapatkan itu, kalau kita cuman memokuskan di satu titik, saya ingin menyampaikan materi, mungkin pangkat jabatan, itu akan di suatu target atau fokus kita tadi kita tahu ini apa nih yang terbaik, mungkin kita bisa saling bertanya ke diri kita masing-masing, kita hidup ini mau kemana, mau ngapain, untuk apa. Mungkin tadi seperti yang tadi saya tanya ke teman-teman, targetnya itu apa, suksesnya seperti apa. Ya mungkin ada yang berpendapat, oh saya ingin menjadi orang baik, saya ingin menjadi sebaik-baiknya orang, karena emang bilang ya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang di sekitarnya atau lingkungannya. Oke, itu untuk yang brand Y-nya. Ya, ini sedikit lagi masuk, kamu itu orang masing-masing dari kita ini unik. Kamu itu unik dan berharga karena kenapa? Ya unik, kita itu berbeda, kita itu berharga. Contohnya sekarang handphone terbaru sendiri pun tercanggih sekalipun identiknya apa? Buat ngebukanya pakai fingerprint. Karena apa? Sampai detik ini, sampai saat ini manusia itu belum bisa menciptakan manipulasi dari fingerprintnya. Itu adalah satu bukti atau satu kondisi yang membuat berkecil hati atau kita jadi pesimis. Kita itu unik dan kita sudah punya ya Tuhan menciptakan kita itu sudah punya tujuan. Ayo kita gali potensi kita gali kelebihan kita maksimalkan. Jadi kita berfokus sama kelebihan kita.
Oke, yang terakhir kita versi diri kita masing-masing. Oke, ini versi sukses terus. Iya, oke, ini yang terakhir. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang menyinggung. Nggak ada bermaksud itu. Poinnya nggak mengajari juga, nggak menggurui. Di sini kita sama-sama belajar dan sharing. Karena saya juga jujur masih berproses dari sukses yang saya target sukses yang saya sampaikan misalnya 100. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Novita. Silakan Nov. Masya Allah, terima kasih atas ilmu dan materinya kalian yang udah dibagikan.